Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sastra Indonesia dengan NPM 22110091. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang permulaan membaca kelas rendah. Nah, pembelajaran ini bisa diterapkan di peserta didik kelas awal, terutama kelas 1 SD. Dan pembelajaran yang saya ambil dari metode ini adalah pembelajaran membaca permulaan di kelas rendah menggunakan metode silaba atau suku-suku kata. Setiap individu peserta didik tentu memiliki keunikan masing-masing. Jika ditemukan anak sekolah dasar kelas 1 belum bisa membaca dengan baik, maka guru atau orang tua tidak perlu memaksakan untuk segera lancar membaca. Karena apa? Karena hal tersebut bisa berpengaruh buruk bagi mental anak. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab seorang guru untuk mengajari anak tersebut, untuk memotivasi dan mengajarkan hingga anak sekolah dasar kelas awal bisa membaca, menulis, dan berhitung. Terutama membaca, karena membaca tidak hanya sebatas memperoleh informasi, namun juga sebagai alat untuk memperluas pengetahuan. Dan membaca juga adalah gerbang untuk proses pembelajaran yang tidak hanya untuk pengajaran bahasa, namun juga pengajaran lainnya seperti IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lainnya. Namun, semakin cepat membaca permulaan dikuasai, maka akan semakin terbantu pula anak dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah dasar. Dalam pembelajaran membaca permulaan, kita bisa menggunakan metode silaba atau suku kata. Metode ini bisa disebut metode suku kata. Metode silaba dapat disandingkan dengan langkah pembelajaran membaca dengan metode silaba. Ada 3 langkah utama, yaitu pengenalan suku kata, perangkaian suku kata, dan perangkaian kalimat sederhana. Tahap pertama yaitu tahap pengenalan suku-suku kata. Guru menerangkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh peserta didik, misalnya melalui dari ba, ibu, bebo, a, ibu, eo, ca, cicu, ceco, dan lain sebagainya. Dan tahap kedua itu perangkaian suku-suku kata menjadi kata. Misalnya, guru menggunakan kota elektron untuk memudahkan peserta didik dan mengklarifikasi suku kata, dan model inkaber untuk memudahkan perangkaian suku kata menjadi kata yang bermakna. Dan tahap ketiga yaitu perangkaian kata menjadi kalimat sederhana. Dari kalimat yang sudah dirangkai tadi bisa ditambahkan kata sehingga menjadi kalimat sederhana. Misalnya buku, bi. Nah, itu tadi pembelajaran membaca permulaan dengan menggunakan metode silaba. Sekian teori yang saya bawa, kiranya berkenan dan bermakna dan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Selamat siang.